Salam Pancasila. Halo Indonesia, apalagi yang harus ditunjukkan kepada Anda tentang siapa yang layak memimpin negeri ini? Jika kemarin-kemarin kita masih terbuai tentang slogan, tentang nama besar, tentang terah, kemudian kita secara serampangan menentukan pilihan kita pada orang yang kita anggap layak memimpin Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, maka hari ini harusnya mata kita semakin terbuka. Bagaimana kita saksikan lewat debat perdana kemarin, kualitas emosional dari masing-masing calon kita lihat tergambar secara jelas. Apakah kita diam? Apakah kita lakukan pembiaran? Apakah kemudian mati nurani kita hanya karena pilihan kita sudah satu dan tidak mampu dibelokkan oleh hal-hal yang secara jelas tergambar depan mata kita? Calon presiden yang hari ini elektabilitasnya lagi tinggi-tingginya di semua lembaga survei, yang mendapat dukungan dari kekuasaan atau negara, terlihat secara jelas tidak mampu mengontrol emosinya. Bahkan ketika ditanya soal pendapatnya berkaitan dengan pelanggaran etik berat dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang telah meloloskan anak muda yang dianggap menjadi representasi dari seluruh bangsa Indonesia, yang dianggap menjadi satu-satunya yang terbaik dari barisan anak muda Indonesia yang telah berjalan panjang, berusaha meniti karirnya, berusaha menentukan masa depannya, kemudian ditendang, dikerangkeng, bahkan dihilangkan begitu saja hanya untuk mendudukkan sosok yang dikatakan sangat luar biasa memimpin Solo. Kita saksikan bagaimana ketika pertanyaan kritis dari pasangan nomor urut 1 tentang etisnya seorang calon wakil presiden muda yang diloloskan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi, bagaimana suasana hati ketika mereka menentukan anak muda yang lolos lewat karpet merah ini kemudian dijawab secara emosional. Bahkan jawaban tersebut disertai dengan sebuah seloro yang seolah-olah berusaha digoyonkan, seolah-olah menunjukkan bahwa kemampuan capres ini mampu mengendalikan emosinya. Namun kita lihat pada bagian akhir dari epilog pertanyaan ini, sang bocah tiba-tiba berdiri menjadi pemandu sorak. Padahal sebagai calon wakil presiden dia tahu betul bagaimana aturan dalam proses debat capres tersebut harus dijunjung tinggi. Dia bahkan berdiri menjadi pemandu sorak meluapkan emosinya. Kita sadar dia pasti akan melakukan itu dan dia anggap itu biasa. Bukankah meloloskan dirinya lewat keputusan yang sangat tidak etis sekalipun dianggap sebagai hal yang biasa-biasa saja? Dan hari ini beredar di media sosial bagaimana calon presiden yang hari-hari ini elektabilitasnya tertinggi itu kemudian menjadikan pertanyaan Anies Baswedan soal etis tidaknya, bagaimana perasaan atau nurani ketika menentukan pilihan, menjadikan seorang yang secara hukum cacat moral, cacat etika dianggap sebagai sesuatu yang lucon, bahkan ditanggapi dengan pernyataan dasmu etis. Mungkin ini bisa dirasionalisasikan oleh para petinggi partai bersangkutan. Mereka kemudian menyampaikan bahwa dalam partai ini ketika duduk bersama semua bisa bercanda. Dan pernyataan Prabowo tidak dalam rangka mencandai, tidak dalam rangka mengkritisi, tidak dalam rangka mempermalukan pernyataan Anies dalam debat Pilpres pertama kemarin. Namun semua orang tahu, karena saya percaya betul bahwa semua anak bangsa ini adalah anak bangsa yang kritis. Hanya persoalannya mau menggunakan hati atau tidak. Sahabat Pancasila, ketika moral dan etik sudah diletakkan sebagai sesuatu yang tidak berguna, sebagai sesuatu yang tidak berarti sama sekali, maka panduan kekuasaan tidak lebih dari otoriter itu sendiri. Panduan kekuasaan tidak lebih dari kesewenang-wenangan dan kesemena-menaan itu sendiri. Indonesia, saya bingung jika sampai hari ini setelah rentetan peristiwa yang sudah dibuka oleh Pertiwi tentang bobroknya moral, tentang bobroknya kemampuan atau tingkat emosional para calon-calon pemimpin yang berusaha memimpin negeri ini, tentang rekam jejak kelam
calon pemimpin yang kemarin menghalalkan cara untuk tujuan, dianggap sebagai angin lalu, dianggap sesuatu yang sudah lewat, dianggap sebagai sesuatu yang sudah usang dan tidak layak untuk dikenang kembali. Dan Indonesia masa depan kita adalah Indonesia yang diisi oleh kaum oportunis, Indonesia yang diisi oleh masyarakat yang skeptis, Indonesia yang diisi oleh masyarakat yang mematikan nurani untuk kepentingan kekuasaan. Saya tentu berharap bahwa di bumi pertiwi yang alamnya subur kena aliran darah, keringat, dan air mata para pejuangnya, yang sudah luar biasa mengorbankan nyawa untuk satu cita-cita kemerdekaan, yang sudah luar biasa mengorbankan egonya untuk satu cita-citanya kemajemukan dalam kebersamaan. Hari ini kita harus kembali merenung ulang. Apakah cita-cita? Apakah perjuangan? Apakah semua hal yang telah dipersembahkan secara luar biasa oleh para pendahulu kita akhirnya harus kita gadaikan untuk sesuatu yang sia-sia? Sahabat Pancasila, hari-hari ini kita kemudian melihat bagaimana sebuah program yang sangat konkret dianggap sebagai luar biasa. Makan gratis dan susu gratis. Sepintas terlihat bahwa program ini seolah-olah mau menyelesaikan masalah stunting, gizi buruk, kemiskinan ekstrim. Namun pada bagian lain, kita harus telaah lebih dalam bahwa program ini tidak lebih dari sebuah penghinaan terhadap daya juang, terhadap karakteristik bangsa ini yang adalah bangsa pejuang, bukan bangsa peminta-minta. Kita tolak semua program yang sifatnya berusaha memberi kita angin surga, menjadikan kita bangsa pemalas, menjadikan kita bangsa yang hanya tahu menuntut untuk negara memberikan sesuatu kepada kita tanpa pernah bisa memberikan apapun untuk negara. Harusnya program-program gratis semacam ini hanya bersifat stimulus, bukan menjadi program utama. Karena program utama adalah membangkitkan daya kerja, membangkitkan daya juang, membangkitkan semangat masyarakat Indonesia untuk menunjukkan bahwa mereka ada, mereka hidup, mereka berkarya, dan mereka berkualitas. Apakah kita akan tetap mempercayakan diri, mempercayakan kehidupan, dan mempercayakan visi Indonesia Emas 2045 kita kepada orang yang secara moral, etik, bahkan dalam program-programnya cenderung melecehkan harga diri, melecehkan harkat, martabat, daya juang, dan kemampuan diri kita. Salam Pancasila.